Baik, eee, kita bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba lihat bagaimana penjelasan dari mata kuliah kita ya, komunikasi antar budaya. Semester ini saya dengan Pak Herman Felani yang mengampu ya, eee, saya mengampu beberapa kelas, kemudian Pak Herman Felani juga ya. Ya, jadi komunikasi antar budaya ini mata kuliah wajib ya di prodi kita, kemudian mata kuliah ini memberikan penguasaan dasar komunikasi antar budaya untuk memahami fenomena interaksi manusia yang berbeda budaya ya. Jadi fokus atau objek studi dari mata kuliah ini perilaku manusia ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana eksistensi dan perilaku komunikasi manusia dalam konteks keragaman budaya ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana orang-orang yang punya keberagaman budaya itu berkomunikasi ya. Nah, nanti komunikasinya itu akan kelihatan apakah komunikasinya berjalan dengan baik ya, bisa berinteraksi dengan baik, bisa bersinergi, atau malah sebaliknya ya, ada perbedaan-perbedaan budaya yang kemudian memunculkan konflik misalnya ya, atau memunculkan apa yang disebut sebagai culture shock ya, ada proses adaptasi, ada proses berinteraksi dan seterusnya. Nah, kita akan bahas itu ya. Kemudian ini capaian pembelajaran lulusannya ya, jadi Anda sebagai calon lulusan komunikasi atau sarjana komunikasi itu salah satu profil yang harus ada pada lulusan komunikasinya UI itu ini ya, jadi mampu untuk menghargai keragaman nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat ya, utamanya dalam persentuhan komunikasi antar manusia di tingkat lokal, nasional maupun global ya, dengan tentu saja ciri atau spirit keislaman dan keindonesiaan ya. Dan dari sini Anda juga nanti bisa memahami konsepsi komunikasi antar budaya itu ya, sebagai kerangka dasar analisis fenomena hubungan komunikasi antar manusia yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda-beda ya. Jadi saudara sekalian, komunikasi antar budaya ini nanti merupakan satu kajian khusus dalam komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi kan banyak kajian atau bidang-bidang spesifiknya ya. Ada yang bicara komunikasi politik, komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran terpadu ya, ada komunikasi apa lagi, komunikasi organisasi mungkin ya. Nah, komunikasi budaya ini punya teori-teori ya, ada teori-teorinya masing-masing ya, sehingga ini penting untuk dipelajari. Kalau untuk mata kuliah ini capaiannya nanti capaian pembelajarannya dilihat atau diukur dengan beberapa hal ini ya. Yang pertama Anda mampu mendeskripsikan eksistensi keragaman budaya ya, termasuk agama sebagai fenomena hubungan sosial dalam kaitannya dengan proses komunikasi. Kemudian Anda mampu mendeskripsikan konsep-konsep teori ya, biasanya nanti kita ujikan di UTS dan UAS ya biasanya ya. Jadi Anda mampu menjelaskan konsep, teori begitu ya, dari komunikasi antar budaya itu. Kemudian lebih lanjut tentu saja Anda mampu menganalisis problem-problem komunikasi antar budaya yang terjadi. Kita bisa lihat nanti ada masalah konflik antar budaya ya, ada masalah kerjasama antar budaya dan banyak sekali fenomena sosial yang ada di sekitar kita, baik secara nasional ya, regional, lokal, bahkan mungkin secara global ya, kita nanti bisa menganalisis masalah-masalah itu. Dan kemudian yang terpenting nanti Anda mampu untuk mengaplikasikan ya. Jadi konsep yang sudah dipahami, dipelajari tadi, coba untuk diaplikasikan. Nah, kita akan coba nanti dalam bentuk project ya, project atau penugasan yang kita lakukan dalam satu semester ini, nanti kita diskusikan. Dari konsep itu Anda bisa menuangkannya dalam project ya. Oke, itu ya, untuk pokok bahasannya kurang lebih nanti seperti ini ya, kita akan bicara tentang pengertian, ruang lingkup, urgensi dari komunikasi antar budaya ya, proses dan fungsinya, variabel kebudayaan yang mempengaruhi KAB seperti apa, dimensi konteks ya, kemudian komunikasi nonverbal, hambatan komunikasi antar budaya, fenomena gegar budaya ya, kompetensi komunikasi antar budaya, sampai ke pengenalan terhadap isu-isu mutakhir ya,
ada masalah apa dalam kajian komunikasi antar budaya itu. Nah, nanti khusus di bagian akhir kita juga akan mendiskusikan bagaimana perspektif Islam ya memahami komunikasi antar budaya ini karena bagaimanapun nanti kita akan bersentuhan dengan banyak kasus ya, banyak isu sehingga kita perlu panduannya kan. Nah, panduan itu saya kira tentu saja kita menggunakan perspektif Islam untuk memandu bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan komunikasi antar budaya itu ya. Oke, ini referensinya terus kalian ada bukunya Judith ini ya, Judith Martin ya, Intercultural Communication in Context. Saya sudah share e-booknya. Nanti kita akan banyak mendiskusikan buku ini ya, mungkin semacam buku wajibnya begitu. Buku-buku yang lain nanti Anda bisa baca juga ya, Anda bisa cari. Ada bukunya Deddy Mulyana, Alo Lilweri ya, Samovar, kemudian Godi Kunz ya, juga Kunchoro-Ningrat ya, dan bukunya Pak Deddy Mulyana juga. Semua buku ini nanti silahkan digunakan ya. Tapi yang paling kita akan bahas, maksudnya akan jadi panduan utamanya, itu dari buku Intercultural Communication in Context ini ya. Tadi saya sudah share. Sudah dibaca belum ini? Nah, ini ya. Ini nggak terlalu susah bahasa Inggrisnya. Saya pilihkan yang sederhana, kemudian bisa memotret secara lengkap teori-teori komunikasi antar budaya ya. Jadi nanti buku ini akan kita bahas. Ada bicara tentang kenapa kita mempelajari komunikasi antar budaya ya, kemudian tentang sejarahnya, tentang culture, communication, context, and power ya, bagaimana hubungan komunikasi, kebudayaan, kemudian politik ya, power itu kita bahas, kemudian tentang identitas ya, bahasa, komunikasi nonverbal ya, kemudian juga tentang transisi, proses bagaimana transisi budaya itu ya, intercultural transition itu kayak apa, kemudian popular culture, culture communication and relationship ya, juga tentang konflik tadi ya. Jadi tadi topik-topik yang akan kita bahas itu nanti kurang lebih nanti akan dirujuk dari buku ini ya. Nah, nanti modelnya saudara sekalian untuk desain mata kuliah kita itu prinsipnya 3 ya. Satu itu reading ya. Anda harus baca. Kita baca bareng buku ini dan buku-buku yang lain tadi ya. Kemudian yang kedua setelah reading tentu saja discussion ya, diskusi. Saya tidak akan presentasi full begitu ya, menjelaskan semua satu demi satu itu saya kira akan sangat membosankan ya. Tapi Anda baca dulu, kemudian nanti kita diskusikan ya. Dalam beberapa kesempatan mungkin nanti Anda juga yang akan mempresentasikannya ya. Jadi mempresentasikan hasil bacaan itu. Nanti akan kita bagi siapa yang presentasi dan seterusnya ya. Nah, setelah itu yang ketiga itu nanti kita pakai model apa namanya project itu tadi ya. Jadi setelah reading, discussion, kita coba aplikasikan dalam project. Projectnya nanti monggo bisa kita usulkan atau mungkin ada usulan ya. Kalau dalam tahun-tahun sebelumnya saya pernah menjalankan mata kuliah ini dengan tugasnya, projectnya itu berupa pembuatan video komunikasi antar budaya ya. Tapi monggo nanti kita lihat peluang kemungkinannya untuk dilaksanakan seperti apa ya. Hasilnya bagus-bagus waktu itu ya. Ada banyak fenomena komunikasi antar budaya yang bisa disajikan dalam bentuk video ya. Bisa dalam bentuk film pendek ya, mungkin sekitar 3 atau 4 menit begitu, atau dalam bentuk video dokumenter ya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk iklan layanan masyarakat ya, untuk mengadvokasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang komunikasi antar budaya itu. Nanti Anda bisa usulkan kira-kira yang mana yang menarik atau bisa dilakukan dalam semester ini ya. Oke, itu jadi itu bukunya, itu tekniknya ya, penulis apa namanya, model yang akan kita tempuh. Kemudian kalau yang terkait
terkait dengan penilaian saya kira standar saja ya. Nanti ada presensi ya. Presensi ini tolong Anda perhatikan. Kita di FKSB UI ini ketat ya masalah presensi. Anda harus 75% masuk ya. Enggak masuknya boleh 3 kali. Kalau ada masalah, ada kaitannya dengan, karena kita mungkin masih full daring ya satu semester ini. Kalau ada masalah dengan kuota, dengan jaringan internet, Anda bisa kabari saya ya. Tapi yang jelas presensi Anda itu harus diselamatkan dulu ya. Nggak apa-apa, nanti saya bantu. Karena kemarin, semester kemarin di mata kuliah komunikasi profetik itu ada yang kurang 1 saja ya sebenarnya. Nggak masuknya, tapi dia ngabarinnya sudah ditutup portalnya ya, jadi saya sudah nggak bisa bantu untuk memberikan tugas tambahan dan segala macam ya terkait dengan presensi. Walaupun begitu, saya sebenarnya tetap memberikan peluang untuk ngumpulin tugas ya, saya nilai semuanya ya, mid semesternya saya nilai, tugasnya saya nilai. Saya kasih nilai walaupun presensinya nggak cukup ya, kurang dari 75% waktu itu, hanya kurang sekali saja. Tapi ternyata di fakultas itu ada sistem yang otomatis ya. Jadi kalau Anda nggak memenuhi presensi, itu otomatis akan nilainya itu tidak bisa diproses lebih lanjut ya. Jadi Anda bisa tidak lulus hanya gara-gara presensi itu ya. Walaupun yang lain dipenuhi. Nah ini tolong Anda perhatikan nanti masalah presensi ya. Kemudian kuis dan tugas nanti kita gabung saja sekitar 30% ya. Jadi semuanya nanti proporsinya sama. UTS, UAS, sama tugas atau proyek itu 30%, 30%. Baik, sampai di sini gimana? Kira-kira ada komentar, ada masukan, boleh? Irma? Saya, Pak. Ya, silakan, Randi. Itu presensinya nggak 5% aja gitu, Pak. Apa? Kuisnya presensinya nggak 5%, terus kuisnya ditambah 5 gitu. Oh gitu. Ya, Kenapa? Pertimbangannya apa? kayaknya udah pas aja sih, Pak. Aja sih. Gimana? Randi tadi gimana? Ya, Pak. Pertimbangannya kenapa, Randi? Nah, kalau absen itu yang online pasti hadir semua sih, Pak, menurut saya. Oh. Yang online pasti itu enggak, pasti itu meyakinkan online pasti teman pada semua itu dalam masalah absen itu, Pak. Oh gitu. Oke, yang lain gimana? Absen tetap 10% aja, Pak. Udah pas itu, Pak. Absen tetap 10, Pak. Tetap Absen 10, Pak. Oh gitu. Absen 10. 10, Pak. Soalnya takut gini, Pak. Ada acara atau lagi ngerjain tugas atau internetnya lagi mati. Soalnya kan online juga banyak kendala gitu loh, Pak. Takutnya. Betul. Takutnya. Betul. Nah, terus jadi? Dapuk. Jadi tetap 10 apa 5% aja? 10, Pak. 10. 10 lah, Pak. 10. Ya udah. Saya manut suara banyak, Pak. Oke. 10 dan Ya udah, 10 dan. kayaknya semuanya pengen 10. Sebenarnya 10% tuh bonus ya buat Anda ya. Anda hadir itu kan udah dapat bonus 10%. Oke, kita sepakat aja ya 10%. Nanti tugas itu semua saya nilai ya. Dari komentar-komentar Anda di GC ya, di Google Classroom, kemudian tugas harian, project-project itu saya nilai ya. Makanya nilai saya biasanya ya karena Anda memenuhi semua ya jarang sih yang ada nilainya jelek ya, kecuali yang kebangetan lah ya. Tapi kalau standar aja insya Allah nggak susah nilainya. Oke, gitu ya untuk sistemnya. Yang lain yang tentang materi? Gimana? Ada masukan lagi? Irma, Yulia, Atika, Fakhri tadi, Nadia. Kalau saya nggak ada sih, Pak, karena ngulang. Oh, ngulang Anda. Kenapa ngulang, Fahri? Dulu sama siapa? Kemarin belum keambil, Pak. Oh, belum. Berarti bukan ngulang ya. Oke. Baik. Saudara sekalian, ini nanti yang akan kita lakukan dalam satu semester ini ya, karena masih online ya nanti kita variasikan saja ya. Tidak setiap pertemuan kita pakai Zoom begini ya. Saya ngerti kesulitan Anda.
mungkin nanti saya rekam dulu atau kita lewat Google Classroom dan seterusnya. Tapi yang penting materinya insya Allah bisa tersampaikan dalam 14 pertemuan itu ya. Dan kalau Anda full gunakan atau baca buku itu saja, satu buku itu saja dulu, kalau Anda kuasai betul, saya kira Anda sudah punya pemahaman yang lumayan ya tentang komunikasi antar budaya. Ditambah dengan referensi-referensi yang lain ya. Jadi tadi 3 ya prinsipnya, reading, discussion, sama project ya. Kita akan bikin project-nya. Kalau bikin project video komunikasi antar budaya gitu, kira-kira memungkinkan nggak buat Anda dalam situasi seperti ini? Video gimana, Pak? Ya bikin video kelompok tapi ya, tidak personal. Pilihannya cuma satu aja, Pak. Gimana? Pilihannya cuma video aja. Ya kira-kira mau ada usulan apa yang lain? Sebenarnya dibebasin aja Pak, ada yang video, ada yang apa, jadi kayak lebih kreatif gitu loh Pak. Kalau video yang misalnya komunikasi antar budaya, misalnya di Jogja ini kan ada beberapa misalnya etnis, nanti kan bisa kita kayak cuman tanya-tanyain kenapa, bagaimana tanggapannya isu rasisme yang ada di Yogyakarta, gitu-gitu kan juga termasuk antar budaya Pak, komunikasi antar budaya. Iya, betul. Jadi kayaknya video tuh masuk akal, terus nggak perlu nggak perlu apa sih namanya, effort yang terlalu banyak gitu loh Pak, maksudnya ya terserah sih. Tapi kalau menurutku ada yang video boleh, ada yang audio boleh, atau penelitian. Nah audio juga bisa, kayak podcast gitu Pak, sekarang kan lagi zaman podcast ya. Berarti gitu sih, prinsipnya project kreatif gitu ya, nanti bentuknya bisa video, bisa podcast, mungkin ya kurang lebih seperti konten-konten yang ada di media sosial gitulah ya. Oke, kalau begitu nanti coba saya rumuskan dulu, kemudian nanti di kesempatan berikutnya bisa kita diskusikan. Oke, makasih ya masukannya, nanti kurang lebih seperti itu proyeknya ya. Oke. Kalau ada WA group nggak sih Pak? Ada kan? Anda belum masuk? Ada, belum masuk. Google Classroom udah saya share kan? Ada Bang. Udah ya? Nanti lihat lagi ya, Pak Ri. Ya Pak. Ada kok, udah saya bikinkan. Nanti kalau ada masalah bisa kita diskusikan di situ. Oke, itu tentang model kuliah kita ya. Harapannya walaupun ini serba masih prihatin ya, terbatas, kita belum bisa ketemu langsung, tapi harapannya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Kalau Anda bisa menguasai konsep dan teori komunikasi antar budaya ini, banyak manfaatnya sebenarnya nanti ya. Selain kita meningkatkan kompetensi komunikasi antar budaya, Anda juga bisa menjadikan topik ini misalnya nanti kalau mau garap tugas akhir ya, skripsi. Skripsi itu kan pilihannya macam-macam kan. Ada yang mau bahas komunikasi pemasaran, komunikasi politik. Nah, komunikasi antar budaya ini bisa jadi salah satu alternatif ya. Oke, itu kalau nggak ada mungkin kita bisa sedikit bahas pengantar di materi yang saya share ya. Ya, sebentar saja saya kira materinya sudah cukup jelas saya baca, tapi nanti kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan Anda bisa tanyakan ya. Oke. Ya, di Google Classroom saya minta Anda untuk cerita tentang pengalaman komunikasi antar budaya ya. Silakan, masih saya tunggu ya, yang belum menulis silakan ditulis. Ini saya kira pengalamannya menarik, banyak banyak variasinya ya. Ada yang terkait dengan etnis ya, dengan bahasa dan seterusnya. Nanti akan saya baca. Saudara sekalian, sebenarnya apa yang Anda alami ini menjadi bagian yang penting untuk kita cermati lebih jauh gitu ya. Jadi kalau sebentar, di materi yang sudah saya share, ini ya. Ya,
dari apa yang sudah Anda tulis itu, ya, dari pengalaman-pengalaman itu mungkin di waktu yang singkat ini ya, sebagai awalan, kita coba ingin diskusikan dulu sebenarnya komunikasi antar budaya itu apa ya. Kalau kita lihat di sini komponennya sebenarnya hanya dua atau tiga kata ya, komunikasi antar budaya, atau antar budaya itu bisa jadi satu kesatuan ya. Jadi sebenarnya komunikasi antar budaya itu sebuah istilah yang memadukan dua bidang ya. Ada bidang komunikasi dan satunya di sisi lain ada yang bicara tentang budaya ya. Tapi kalau digabung ini kira-kira apa? Mungkin Anda bisa sharing dulu yang Anda pahami tentang komunikasi antar budaya ini, poinnya apa nih? Monggo, siapa yang mau bicara sedikit? Siapa? Adi, Aldi, Ali, Dendi mungkin, Brian, Dewangga. Yuk, siapa? Silakan. Apa sih komunikasi antar budaya itu? Kira-kira? Tadi Anda udah sharing kan pengalaman Anda datang ke Jogja, ada persoalan-persoalan budaya yang Anda hadapi di Jogja, ada yang mungkin pernah ke luar negeri, ya, Anda mengalami persoalan-persoalan yang terkait dengan perbedaan budaya. Nah, kalau bicara komunikasi antar budaya itu berarti apa? Siapa yang mau komentar sedikit? Biar nggak Yulia, lancar. Pak. Ya, silakan. Yulia. Kalau menurut Yulia, komunikasi antar budaya itu bagaimana cara kita berusaha untuk berinteraksi mungkin dengan lingkungan baru atau dengan budaya baru sehingga kita berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan budaya di tempat tersebut. Ada proses penyesuaian ya pada budaya baru ya. Poinnya kalau Anda bisa lihat tadi yang dijelaskan Yulia ya, yang akan kita pelajari nanti sebenarnya simpelnya komunikasi antar budaya itu melibatkan proses untuk berinteraksi, berkomunikasi pada orang yang berbeda budaya. Kira-kira gitu aja ya. Simpelnya begitu. Jadi komunikasi antar orang yang berbeda budaya itu akan seperti apa? Jadi poinnya karena ada antar budaya, maka di situ kita akan menemukan yang disebut sebagai keragaman ya, perbedaan budaya ya. Oke, terima kasih Yulia ya. Jadi dari sini kita bisa tahu nanti bahwa komunikasi antar budaya itu akan melibatkan orang yang berbeda budaya. Oke, nah sekarang kita akan coba refresh dulu yang disebut sebagai komunikasi itu apa ya. Anda udah semester berapa nih? 4 atau 5 ya. Saya kira udah banyak sekali kuliah komunikasi kan. Komunikasi itu banyak perspektifnya, banyak definisinya, tapi kalau mau kita cari poin yang paling ringkas begitu, komunikasi itu kan ini ya, penyampaian pesan ya dari satu orang kepada orang yang lain. Sehingga di situ ada apa namanya? Substansi atau komponen dari pesan ya. Pesan itu bagaimana? Pesan itu karakteristiknya bisa diobservasi ya, bisa berupa pesan verbal maupun non verbal ya, bisa disengaja atau tidak disengaja ya. Saat ini saya sedang menyampaikan materi seperti ini, saya kira banyak pesan yang saya sampaikan kan. Ada yang verbal, ada yang non verbal juga. Anda bisa mungkin merasakan suasananya, bisa merasakan simbol-simbol yang ada di proses komunikasi ini dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini komunikasi itu kan prosesnya begini ya. Ini yang paling simpel ya. Kalau menurut Laswell kan komunikasi itu who says what to whom, terus apa? With what channel ya, with what effect ya. Siapa mengatakan apa melalui media apa ya, dengan respon yang bagaimana dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita lihat elemen dari komunikasi itu biasanya akan melibatkan komponen-komponen ini ya. Ada sender ya, pengirim, atau kita juga mengenal dengan istilah komunikator. Ada receiver ya, penerima. Kita mengenal juga dengan istilah komunikan. Kemudian ada proses encoding dan decoding. Kalau encoding decoding ini apa ya? Siapa yang masih ingat mungkin di kuliah lain pernah dibahas? Encoding decoding itu apa? Dewangga? Apa encoding decoding itu? Siapa yang tahu? Fikhi Basar?
Dendi mungkin encoding decoding itu apa? Sudah pernah dengar kan encoding decoding? Apa kira-kira? Pak izin jawab. Ya, silakan Nadia. Dia proses buat penerjemahan pesan. Yang mana? Nerjemahin pesan. Yang penerjemahan yang encoding atau decoding? Decoding. Decoding ya. Oke. Betul ya. Jadi decoding itu penerjemahan pesan, interpretasi pesan ya. Kalau encoding proses untuk kalau tadi diterjemahkan, diinterpretasikan. Kalau encode itu asli katanya itu membuat kode-kode tertentu begitu ya. Atau encoding itu berarti apa? Mendesain pesan ya, merancang pesan ya. Jadi ketika kita akan mengirimkan pesan, mengirimkan sebuah pesan komunikasi, tentu saja kita merancang pesan itu sebaik mungkin ya. Kita bikin mungkin desainnya yang bagus ya. Kita sesuaikan, kita berikan ilustrasi ya, apapun bentuknya ya. Bisa dalam bentuk visual seperti ini ya, ada medianya, atau mungkin dalam bentuk verbal ya. Kata-kata Anda tata ya, sebelum misalnya menyampaikan informasi tertentu ya, misalnya Anda diminta untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tua lah misalnya kan, Anda merancang kata-katanya ya, kalimatnya supaya sopan bagaimana dan seterusnya ya. Apalagi kalau kemudian nanti dalam proses komunikasi yang lain ya, nanti kita bikin video komunikasi antar budaya, bikin podcast ya dan seterusnya, Anda bisa melakukan atau membuat perancangan pesan. Nah, itu disebut sebagai proses encoding ya. Nah, encoding ini nanti membutuhkan media, kemudian pesan itu ketika tersampaikan akan diterjemahkan, ada proses decoding di situ ya. Diterima, kemudian diberikan respon ya berupa feedback dan juga biasanya ada noise-nya ya. Kayak sekarang ya komunikasi via Zoom seperti ini macam-macam noise-nya kan. Ya alhamdulillah sekarang ini agak tenang ya, tapi biasanya kadang ada hujan, ada lampu mati, ada macam-macam ya, itu noise ya, atau ada hal-hal yang suara-suara yang mungkin mengganggu, itu noise ya. Nah, saudara sekalian, ini semua proses komunikasi yang nanti akan kita diskusikan dalam komunikasi antar budaya itu ya. Sehingga kita juga diingatkan bagaimana prinsip komunikasi itu ya. Bagaimana komunikasi itu bersifat simbolik ya. Nanti silakan ini dibuka-buka lagi catatan atau referensi tentang komunikasi ya. Ini saya kira di buku-buku juga bisa browsing, nanti Anda bisa dapatkan penjelasannya ya. Bahwa komunikasi itu sebuah proses simbolik ya, melibatkan simbol-simbol tertentu ya. Anda diam itu ya punya simbol tertentu ya. Anda bicara banyak itu juga dengan simbol tertentu. Jadi komunikasi itu pasti sebuah proses simbolik ya. Kemudian setiap perilaku komunikasi itu bisa menjadi potensi komunikasi juga ya. Makanya ada ungkapan yang disebut kita tidak bisa tidak berkomunikasi begitu ya. We can't communicate ya. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi ya. Jadi setiap perilaku itu nanti memiliki potensi komunikasi ya. Kemudian komunikasi itu punya dimensi isi dan hubungan, jelas ya, ada konten dan relationship-nya ya. Kemudian komunikasi itu juga berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, ada yang disengaja, ada yang dirancang, ada yang tidak disengaja, dan seterusnya. Kemudian komunikasi itu juga terjadi dalam konteks ruang dan waktu ya. Ada konteks ruang, ada konteks waktu yang itu pasti berpengaruh dalam proses komunikasi kita. Kemudian komunikasi itu bisa diprediksi ya, juga bersifat sistemik ya, melibatkan sistem tertentu, ada sub-subsistem yang terlibat di dalamnya, dan juga dalam komunikasi itu biasanya ya, semakin mirip latar belakang sosial budaya itu semakin peluang efektif komunikasi itu semakin besar ya. Jadi Anda yang sama-sama dari daerah tertentu misalnya ya, ketika berkomunikasi kemungkinan efektifnya lebih besar.
mungkin kesamaan itu kesamaan daerah, kesamaan hobi, ya, kesamaan perhatian atau fokus, banyak lagi kesamaan-kesamaan yang membuat kita nanti sebenarnya bisa menjalin komunikasi yang efektif. Nah, dalam keberagaman komunikasi itu orang berbeda, tetapi kemudian orang akan mencoba mencari bentuk-bentuk kesamaannya, ya. Jadi bukan memperbesar perbedaannya, tetapi mencari poin-poin kesamaannya yang kemudian membuat atau mengusahakan komunikasi itu bisa lebih efektif, ya. Kemudian nanti ada komunikasi bersifat non sekuensial, ya, artinya sifat dari komunikasi itu kan berkelanjutan, ya, terus menerus, sambung menyambung, kira-kira begitu, ya. Jadi ini berarti ada sebuah proses yang penting untuk dirancang dan dijalani sampai tuntas, kira-kira begitu, ya. Kemudian ada yang sifatnya prosesual, ya, dinamis, transaksional, ya, irreversible. Nanti Anda bisa baca-baca lagi tentang prinsip-prinsip ini, ya. Saya kira ini pernah dibaca atau pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya, ya. Kalau irreversible itu artinya komunikasi itu tidak bisa ditarik, ya. Jadi sesuatu yang pernah kita sampaikan, ya, mungkin bisa diralat, mungkin bisa dicabut, ya, tetapi pada hakikatnya sebenarnya begitu komunikasi itu disampaikan nggak bisa ditarik lagi, kira-kira gitu, ya. Kalau sudah menyinggung orang, menyakitkan hati orang, itu kan susah kita memperbaiki hatinya, kan. Mungkin kita bisa minta maaf, bisa meralat begitu, ya, tetapi udah kadung jelek begitu. Nah, ini yang disebut sebagai irreversible, ya. Makanya kita perlu hati-hati di dalam merancang komunikasi kita, ya, supaya tidak berdampak negatif, ya, kira-kira begitu. Oke, nah ini komunikasi kurang lebihnya begitu. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Sekarang coba kita lihat yang kedua sekarang, culture, ya. Culture itu berarti apa kira-kira? Apa sih culture itu yang Anda pahami? Siapa nih sekarang yang mau ngomong? Biar nggak ngantuk siang-siang. Budaya, Pak, budaya. Ilham Fahrizal, Akil Helmi, Mega, Budaya, Pak. Bintang. Budaya. Ya, silakan. Culture itu apa sih? Kebudayaan, Pak. Apa itu Rizkullah Maulana? Apa yang local disebut wisdom, Pak. Hah? Local wisdom. Kebudayaan tiap daerah atau tiap region, Pak. Jadi setiap region, setiap daerah itu punya local wisdom, ya, tadi, ya. Kearifan lokal, ya. Oke, berarti di situ ada unsur kearifan lokal. Berarti bentuknya apa kebudayaan itu? Yang berbeda-beda tiap daerah itu bentuknya apa? Banyak, Pak. Makanan, tarian, bahasa. Oke, makanan, ya. Seperti pakaian. ini. Berarti seperti ini kebudayaan, ya, Maulana, ya. Ya. Tadi ada nasi tumpeng sama sushi, Pak, yang saya lihat, Pak. Ya. Ini, gitu, ya. Pak. Ya, Pak. Ini jelas sebuah bentuk kebudayaan, ya. Kalau yang gaya European Male, ini juga mencerminkan budaya mereka, Arabian, ya, Indian Curie, yang bernuansa kari-karian, ya, India itu. Atau ini, ya, yang dekat dengan kita. Apa ini namanya? Myong rice, ya, nasi kucing. Nasi kucing ini sebenarnya kalau kita lihat nanti sebagai kajian budaya, ya, ini adalah sebuah bentuk kebudayaan, ya, format dari kebudayaan. Atau ada yang pernah makan ini enggak? Ini budaya bukan? Ini apa sih? Budaya, Pak. Pernah makan belalang? Di sekolah? Belalang, Pak. Belum, Pak. Tapi di Gunung Kidul banyak, Pak. Saya pernah, Pak. Bintang pernah makan, ya? Bagus. Jati. Iya, Pak. Saya belum pernah makan, tapi sering lihat, ya, di Gunung Kidul. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk budaya. Jadi kalau kita lihat di sini budaya itu semuanya tadi itu kan berupa makanan, kan, seperti tadi disampaikan, ya. Jadi makanan itu nanti bentuk dari budaya. Urusan makannya itu budaya, tapi urusan
berikutnya dari makanan ya, mengeluarkannya itu budaya juga ternyata ya. Jadi kalau kita lihat perilaku manusia orang-orang di pinggiran kota ya, di daerah padat penduduk ya, urusan pergi ke toilet itu budaya juga ya. Jadi ada yang budaya ke toiletnya kurang lebih seperti ini, ada yang mungkin di apa namanya di kebun begini ya, ada yang mungkin lebih keren lagi ya, yang sifatnya lebih luks ya, atau mungkin Anda ini ya, yang toiletnya kayak begini di kos Anda ya, kayak gini bukan toiletnya. Intinya sebenarnya kalau kita lihat aktivitasnya kan sama ya, aktivitas ke toilet, tetapi apa yang ada di dalam toilet itu, kemudian cara orang berperilaku dan sebagainya, itu menjadi budaya tertentu ya. Saya dulu pernah lama di apa namanya di sebuah musim haji, saya pernah jadi petugas haji ya di Jeddah itu ya di Arab Saudi. Sebulan kami melakukan tugas untuk melayani jamaah haji Indonesia ya. Nah, kita tahu jamaah haji Indonesia itu yang paling banyak sedunia kan. Mungkin ada sekitar berapa jamaah haji Indonesia itu? Bisa 200-an ribu orang itu ya, dari berbagai daerah se-Indonesia Raya itu. Nah, budaya mereka ya untuk urusan ke belakang saja itu macam-macam ya. Kayak tadi ya, ada yang kalau ke belakang itu harus di kali ya, harus di kebun ya. Kalau di toilet biasa nggak bisa dan seterusnya ya. Nah, saya menemukan itu real ya, betapa beragamnya budaya kita untuk urusan menggunakan toilet saja ya. Nah, ini menunjukkan bahwa proses berbudaya itu menjadi apa namanya sangat kompleks ya, sehingga kalau kita lihat apa yang disebut sebagai budaya, maka budaya itu bisa diartikan sebagai ini ya, bisa hasil karya ya, karya rasa cipta dari masyarakat. Ini menurut Pak Charles Sumarjan ya. Kalau menurut Taylor itu keseluruhan yang sifatnya kompleks ya. Di dalamnya ada kepercayaan, adat istiadat ya, hukum, seni, kesusilaan tadi sampai ke kebiasaan masyarakat untuk urusan makan ya, urusan berkesenian dan seterusnya ya. Kalau menurut Porter dan Samovar, kebudayaan itu melingkupi ini ya, tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki. Kalau menurut Samovar, Porter, agama itu masuk budaya ya. Ini menurut dia ya. Tapi kalau dalam pandangan kita sebagai Muslim, tentu saja agama itu lebih tinggi sifatnya ya. Jadi bukan sekedar budaya, tetapi agama itu, Islam itu adalah tata nilai ya, way of life ya, jalan hidup kita yang sebenarnya mengatur semua hal ya. Dari hal yang kecil, mungkin kita anggap kecil ya, urusan tidur, mau ke kamar mandi, mau masuk masjid ya, itu diatur, ada adabnya dalam Islam kan, sampai ke hal-hal yang besar ya, seperti mengatur negara ya, mengatur ekonomi, berdagang dan seterusnya. Maka kemudian agama atau Islam ini menjadi sebenarnya merupakan tatanan nilai yang sangat lengkap begitu ya. Tapi kalau menurut Porter dan Samovar, agama itu dimasukkan dalam budaya ya. Ya ini saya kira perlu kita kritisi ya, bahwa sebenarnya kalau dalam pandangan kita sebagai Muslim, agama atau Islam itu sebenarnya melingkupi semuanya ya, sehingga nanti kita bisa menjadikan Islam ini sebagai dasar ya pandangan hidup kita untuk menilai apapun, kira-kira begitu ya. Oke, ini pengertian dari budaya. Jadi budaya itu semuanya ini masuk budaya, yang kemudian budaya ini diwariskan ya dari satu generasi ke generasi yang lain. Masing-masing generasi nanti itu memiliki budaya tertentu ya, sehingga kalau kita lihat unsur kebudayaan tadi bisa macam-macam kan, ada bisa bahasa, sistem pengetahuan, kemasyarakatan ya, peralatan hidup, mata pencarian hidup ya, sistem religi ya, kesenian dan seterusnya ya, sehingga kita lihat nanti ada banyak diskusi yang bisa menarik yang bisa kita ungkap di dalam masalah kebudayaan ini ya, sehingga nanti kita menemukan juga ada istilah subbudaya atau subkultur ya,
Jadi dari sebuah kebudayaan yang besar itu nanti ada sub-subnya ya. Ada misalnya budaya Jawa, nanti di dalamnya ada sub budaya Jawa Tengah, sub budaya Jogja, sub budaya Jawa Timur. Tapi di dalam budaya Jogja itu ada subnya lagi ya, yang lebih kecil lagi. Terus begitu sampai betapa banyaknya atau betapa beragamnya kemudian interaksi yang ada ya, sehingga budaya itu nanti di dalamnya ada sub-sub culture lagi ya, culture ada subculture ya. Kemudian nanti ada istilah deviant subgroup ya, masyarakat lain yang tidak memenuhi kriteria sebagai subkultur tetapi menghadapi masalah-masalah komunikasi yang serupa ya. Jadi ada subgroup begitu yang membentuk sebuah budaya tertentu, tapi ada juga yang sifatnya lebih kecil lagi dari subculture ini ya. Nah, ini mungkin dalam bentuk komunitas tertentu ya, mungkin dalam bentuk klub-klub dan seterusnya ya, sehingga kita melihat bahwa budaya ini nanti menjadi sangat beragam ya. Sehingga saudara sekalian, dalam mata kuliah ini nanti kita akan mendiskusikan bagaimana kaitan antara komunikasi tadi ya, proses menyampaikan informasi, menyampaikan pesan tadi dengan budaya yang dimiliki oleh para pelakunya ya. Sehingga kita lihat komunikasi antar budaya itu menjadi simpelnya adalah komunikasi yang terjadi di antara para peserta yang berbeda budaya ini tadi ya. Kenapa terjadi ya? Karena memang nanti dunia global ini mensyaratkan kita untuk melakukan interaksi dengan sekian banyak komponen partisipan komunikasi ya, dengan beragam budayanya tadi ya. Jadi nanti komunikasi antar budaya ini akan melibatkan bagaimana pemahaman kita ya terhadap perbedaan itu ya, bagaimana penerimaan kita ya. Kemudian bagaimana norma-norma yang juga harus difahami dalam sebuah interaksi antar budaya itu begitu ya. Ini akan kita bahas, akan kita diskusikan nanti dalam berbagai topik ya, dengan apalagi kalau kita di Indonesia ini sangat multi etnik ya, sangat multi kultur ya, multi culture, sehingga agamanya juga macam-macam ya, budayanya macam-macam. Ini perlu kearifan di dalam berinteraksi ya. Hanya saja memang nanti ya ini tadi karena kita pentingnya juga memahami bagaimana Islam mengatur masalah kebudayaan tadi ya. Nanti ada diskusi tentang komunikasi antar budaya dalam perspektif Islam, maka ya kita perlu juga memahami bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik ya, dengan kawan, dengan tetangga ya, sesama warga bangsa ya, sesama manusia begitu. Tetapi tanpa misalnya mengorbankan persoalan akidah ya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa untuk saling bertoleransi ya, saling memahami begitu. Tetapi kalau untuk urusan akidah ya, urusan keyakinan, nah ini kan nggak bisa dicampur adukkan ya. Nah ini saya kira perlu untuk kita diskusikan ya di dalam interaksi. Jadi ada hal-hal yang menyangkut akidah itu fix ya, tidak bisa untuk dicampur adukkan begitu. Tetapi pada hal-hal yang sifatnya bukan keyakinan ya, kita bisa bekerja sama, bisa saling menghormati dan seterusnya ya. Nah, dengan memahami konsep komunikasi antar budaya ini sebenarnya kita bisa produktif ya dalam banyak hal. Kenapa? Karena komunikasi antar budaya ini kan semakin intens atau semakin menjadi keniscayaan ya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang punya karakter budaya yang berbeda dengan yang kita punya ya. Sesama UII saja misalnya ya, di satu kampus UII budaya udah macam-macam ya. Mungkin sebagian besar Muslim, tapi Muslimnya juga modelnya macam-macam ya. Daerahnya macam-macam. Nanti kalau Anda ke luar daerah lagi akan ketemu dengan orang yang beragam lagi. Ke luar negeri lebih lagi ya. Jadi ini konsekuensi dari adanya globalisasi ya, kemudian teknologi ya, sehingga dengan berbagai alasan
mungkin karena wisata, ya, pendidikan atau bekerja, maka komunikasi antar budaya ini akan semakin diperlukan, ya. Jadi tidak bisa dihindari. Hanya saja nanti yang kita perlukan adalah bagaimana mengelola keberagaman dalam budaya itu sehingga bisa produktif, ya, bukan malah memunculkan konflik. Nah, ini nanti ada bagian kita mendiskusikan tentang konflik itu yang ini saya kira menjadi persoalan, ya. Perbedaan seringkali membuat atau menjadikan konflik yang bahkan konflik fisik, ya. Kita lihat mungkin kemarin di India ada konflik yang bernuansa agama, ya. Di Indonesia juga sebelumnya pernah terjadi konflik yang bernuansa etnis, ya. Bernuansa agama juga, ya. Macam-macam itu, ya. Nah, ini mestinya bisa dihindari dengan dengan pemahaman atau meningkatkan kompetensi antar budaya ini, tanpa mengabaikan norma-norma yang memang harusnya tetap kita pegang teguh, gitu, ya, kira-kira, ya. Oke, saya kira itu gambarannya, pengantarnya. Itu yang akan kita bahas, ya, dalam satu semester ini. Kita lihat kasus-kasusnya, kita lihat teorinya, konsepnya, sehingga nanti bisa menjadi bekal yang semoga bermanfaat untuk Anda, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, 14.58, kurang 2 menit. Boleh kalau ada pertanyaan, silakan. Randi, ada pertanyaan? Atikah? Jelas? Jelas, Pak. Bisa dipahami, ya? Yulia? Oke, udah pasar di sini, ya. Baik, kalau nggak ada lagi, saya kira mungkin sebagai pengantar begitu dulu, nggih. Kita cukupkan. Selanjutnya, silakan yang belum presensi tadi. Mana presensinya, ya? Sebentar. Oke, ini dia. Oke. Ya. Silahkan presensinya diisi. Yang ada kesulitan ini bisa ngabari saya, ya. Sementara kita akhiri dulu kuliah kita dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba.